Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Rahayu dengan NIM akhir 84 izin mempresentasikan praktik tugas akhir di Praktikum Islamic Public Health yang berjudul Hubungan antara perspektif Islam dengan perilaku hygiene personal dalam praktik pencegahan helminthiasis. Untuk outline pembahasan kali ini yaitu latar belakang, masalah penelitian, kajian teori, kerangka teori, dan kerangka konsep. Yang pertama adalah latar belakang. Infeksi kecacingan merupakan suatu kejadian masuknya suatu bibit cacing ke dalam tubuh dan berkembang biak sehingga terjadi suatu penyakit. Salah satunya adalah penyakit helminthiasis. Infeksi cacing dianggap positif jika ditemukan satu jenis cacing dalam pemeriksaan spesimen. Menurut WHO 2017, lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi cacing yang dilakukan melalui tanah di seluruh dunia. Infeksi tersebut tersebar luas di daerah tropis dan subtropis dengan jumlah terbesar terjadi di Sub-Sahara, Afrika, Amerika, Cina, dan Asia Timur. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuktikan bahwa prevalensi kecacingan di Indonesia berkisar antara 2,5% hingga 62%. Nah, dalam agama Islam selalu mengajarkan umatnya untuk membersihkan diri, mensucikan diri dari najis dan kotoran. Selain itu, sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu sangat diwajibkan dalam keadaan bersih. Islam sudah mengatur para umatnya tentang kebersihan diri dalam tafsir, hadis, dan dalilnya. Yang kedua yaitu masalah penelitian. Masalah yang paling utama kejadian helminthiasis ini adalah tentang perilaku kebersihan diri. Helminthiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing yang masuk ke dalam tubuh dan pada umumnya dinyatakan positif terinfeksi helminthiasis jika ditemukan satu spesimen cacing pada saat pemeriksaan. Penyakit helminthiasis sangat amat berkaitan dengan personal hygiene penderitanya. Untuk masalah penelitian dalam bentuk poin yaitu adakah hubungan antara penerapan perspektif Islam dengan praktik pencegahan kejadian helminthiasis, adakah hubungan antara personal hygiene dengan kejadian helminthiasis, adakah hubungan antara kebersihan kuku dan kejadian helminthiasis, dan adakah hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian helminthiasis. Yang ketiga yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu proposisi bayani. Proposisi bayani merupakan metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci atau Al-Quran. Pendekatan bayani ini melahirkan sejumlah produk hukum Islam atau biasa disebut dengan fikih Islam. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum dan bagaimana cara menghasilkan hukum yang dimaksud atau usul fikih dengan berbagai variasinya. Selain itu, proposisi bayani ini juga banyak melahirkan sejumlah karya-karya tafsir Al-Quran. Nah, untuk proposisi bayani yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu saya dapatkan dari berbagai jurnal dan artikel tentang kejadian kecacingan. Yang pertama yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Kartini 2016 yang berjudul tentang kejadian kecacingan pada siswa sekolah dasar negeri Kecamatan Rumbai, Pesisir Pekanbaru, yang hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan dan ketersediaan sarana air bersih dan kebersihan kuku mempunyai hubungan dengan kejadian kecacingan. Yang kedua itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Talia dan kawan-kawan menunjukkan bahwa personal hygiene yang buruk memiliki peluang yang lebih tinggi terinfeksi cacing dibandingkan dengan orang yang mempunyai personal hygiene yang baik. Nah, yang ketiga itu menurut penelitian yang dilakukan Dewi menunjukkan bahwa ada hubungan higienitas diri dengan kejadian diinfeksi cacing di mana faktor yang mempengaruhi adalah aktivitas mencuci tangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Ghazaki dan kawan-kawan menunjukkan bahwa air bersih yang tidak bersumber dari yang tidak baik dapat menjadikan resiko terinfeksi soil transmit helminths yang ditularkan melalui tanah atau air sungai. Sedangkan untuk masyarakat yang menggunakan air bersih yang tidak baik memiliki resiko terinfeksi
terinfeksi cacing 4 kali lebih besar daripada masyarakat yang menggunakan sumber air bersih yang baik. Dan yang terakhir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ada hubungan kebersihan kuku dengan kejadian infeksi cacing. Hal tersebut dilihat dari rendahnya kesadaran akan kebersihan diri, khususnya kebersihan kuku. Selanjutnya yaitu teori utama. Dalam penelitian ini, saya mengambil teori pertama yaitu personal hygiene yang terdiri dari kebiasaan memotong kuku dan kebiasaan mencuci tangan. Untuk kebiasaan memotong kuku yaitu selalu menjaga kebersihan kuku merupakan satu aspek yang penting dalam praktik penerapan hygiene personal. Menjaga kebersihan kuku dapat mencegah masuknya mikroorganisme dalam kuku. Selain itu, memotong kuku juga termasuk sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua yaitu kebiasaan mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pencegahan infeksi kecacingan tersebut karena dapat lebih efektif menghilangkan kotoran yang secara mekanisme dari permukaan kulit serta mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada kedua tangan. Kebiasaan mencuci tangan ini juga merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, untuk penelitian ini saya mau mengambil beberapa tafsir dari hadis dan dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran tentang kebersihan dirinya. Yang pertama itu anjuran memotong kuku, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan tuntunan fitrah itu ada 5, yaitu hitam, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menggunting kumis. Dan yang kedua yaitu hadis riwayat Anas bin Malik, yaitu kami memberikan batas waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, dan membersihkan bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak ditinggalkan lebih dari batas waktu 40 malam. Adapun untuk anjuran tentang mencuci tangan yaitu dari hadis riwayat Bukhari juga, yaitu jika ada di antara kalian yang bangun tidur maka basuhlah tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bak air, sebab kalian tidak tahu semalam tangannya memegang apa. Sedangkan yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 286 dan hadis riwayat Muslim nomor 305, yaitu apabila Rasulullah SAW hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu terlebih dahulu, dan apabila hendak makan beliau mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan saya juga memakai tafsir surat Al-Baqarah ayat 222 yang ditafsirkan oleh Liyada Baru Ayati atau Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Dalam tafsir tersebut menjelaskan jika Allah saja mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya dari kotoran dan najis, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya dari dosa dan kesalahan? Selain itu, tafsir tersebut juga menyebutkan tidak ada satupun aturan di muka bumi ini yang peduli terhadap keindahan tubuh manusia seperti kepedulian Al-Quran, dan sesungguhnya kesucian dan kebersihan setiap muslim merupakan simbol yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya. Hal ini tuh tafsir ini, yang dimaksud tafsir ini adalah di dalam Al-Quran itu sudah pasti dan sudah tertulis bagaimana mengatur para umatnya untuk membersihkan kebersihan diri dan umat muslim merupakan simbol yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya karena kebersihan dirinya. Nah, selanjutnya ada teori pendukung. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan teori Lawrence Green, yaitu perilaku kesehatan merupakan suatu bentuk kegiatan seseorang baik yang diamati secara langsung dan tidak langsung. Secara garis besar, perilaku kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu health behavior dan health seeking behavior. Pada teori Lawrence Green menyebutkan bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh perilaku dan faktor di luar perilaku. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Nah, selain itu, teori pendukung lainnya adalah pemanfaatan konsep kebersihan diri dalam syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diketahui, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan jasmani maupun rohani. Yang dimaksud dalam kebersihan jasmani adalah perilaku bersuci sebelum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
Islam juga telah mengatur sedemikian rupa konsep kebersihan diri yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatan konsep kebersihan diri dalam syariat Islam ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan, kesucian, rajin berolahraga sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu, mandi, mencuci tangan setelah dan sebelum bangun tidur, menjaga kebersihan mulut dan gigi, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Pada dasarnya, semua yang disebut sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, untuk hipotesa pada tentang kali ini yaitu yang pertama, terdapat hubungan antara penerapan perspektif Islam dengan praktik pencegahan kejadian helminthiasis, dan yang kedua, terdapat hubungan antara personal hygiene dengan kejadian helminthiasis. Yang ketiga, terdapat hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian helminthiasis, dan yang terakhir, terdapat hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian helminthiasis. Nah, untuk variabel yang dipakai pada penelitian ini yaitu seperti yang tertera di dalam layar. Nah, yang keempat ini ada kerangka teori. Kejadian helminthiasis dapat disebabkan dari beberapa faktor, salah satunya itu faktor perilaku, meliputi kebersihan diri, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memotong kuku, dan selain itu, faktor perilaku merupakan faktor utama terjadinya infeksi helminthiasis, terutama perilaku kebersihan diri. Di dalam ajaran agama Islam, kebersihan diri sudah diatur di dalam tafsir dan hadis-hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tafsir Al-Quran dan hadis yang mengatur tentang kebersihan diri. Selain itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman untuk dijadikan praktik pencegahan terjadinya suatu penularan penyakit, khususnya infeksi helminthiasis. Nah, untuk langkah konsep, salah satu penyebab kejadian helminthiasis ini yaitu personal hygiene. Personal hygiene yang buruk maka dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk terinfeksi oleh helminthiasis. Personal hygiene ini meliputi pengetahuan tentang personal hygiene, kebiasaan mencuci tangan, dan kebiasaan memotong kuku. Namun dari ketiga poin personal hygiene ini semuanya sudah diatur oleh hadis dan tafsir Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari adanya tafsir dan hadis-hadis Al-Quran tersebut diharapkan dapat mempengaruhi perilaku penerapan praktik pencegahan kejadian helminthiasis, sehingga tidak adanya para masyarakat yang terinfeksi oleh helminthiasis, karena sudah menerapkan perspektif Islam tentang kebersihan diri yang sudah diatur. Nah, untuk definisi operasional, yang pertama itu pengetahuan tentang personal hygiene, itu pemahaman seorang tentang menjaga personal hygiene untuk merawat kebersihan dan kesehatan personal. Yang kedua, kebiasaan mencuci tangan, yaitu suatu tindakan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu kebiasaan memotong kuku, suatu tindakan memotong kuku minimal 1 minggu 1 kali. Yang untuk para variabel independen keislamannya itu perspektif Islam tentang kebersihan diri, yaitu adanya ajaran dalam Islam tentang kebersihan diri seperti tata cara dan sunnah-sunnah dalam membersihkan diri. Untuk variabel dependen untuk Kesmas, yaitu kejadian helminthiasis, keadaan di mana ditemukan telur dan cacing soil transmit helminth berdasarkan diagnosis klinik. Dan untuk variabel dependen keislaman, yaitu penerapan praktik pencegahan kejadian helminthiasis berdasarkan perspektif Islam dalam tafsir dan hadis. Berikut referensi yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.